Oke, pembahasan hari ini adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, seperti kita pelajari di bab sebelumnya, rumus dari momentum sudut kan L sama dengan I kali omega ya. Inersia kali omega. Ini contoh soal di slide sebelumnya. Nah, oke. Jadi di sini kita mempelajari hukum kekekalan momentum sudut. Bahwa momentum sudut berubah dari keadaan satu ke keadaan lainnya, ya itu tetap sama momentum sudutnya. Jadi kita rumuskan jadi L1 sama L2, maka inersia yang pertama kali kecepatan sudut yang pertama sama dengan inersia yang kedua kali kecepatan sudut yang kedua setelah tumbukan. Nah, oke, jadi ini ada contoh soal sebuah silinder pejal ya, masanya 4 kg, radiusnya 0,20 cm, langsung ubah ke 0,2 meter, maksudnya radian per second. Jadi jika ada sebuah partikel ya bermasa 0,2 kg jatuh sejauh 10 cm dari pusat SP, di sini SP-nya. Silinder pejal ini. Oke. SP itu singkatan dari silinder pejal. Hitung kecepatan sudut SP sekarang. Jadi perubahan hukum kekekalan momentum sudut ini biasanya ya adalah mengenai tumbukan dari dua benda. Nah, di dalam kasus ini nah ini adalah tumbukan sebuah partikel yang masanya 0,2 kg tadi dengan silinder pejal yang masanya 4 kg. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Ini silinder pejalnya. Kemudian ini partikelnya jatuh menumbuk. Nah, tentu dia akan berefek pada perubahan kecepatan sudutnya. Jadi langsung kita analisa dengan hukum kekekalan momentum sudut L1 sama L2 di sini. Ya, momen L1 yaitu momentum sudut awal-awal sebelum tumbukan. Jadi adalah masing-masing inersia dan kecepatan sudut dari masing-masingnya. Ini inersia silinder pejal kali omega kecepatan sudut silinder pejal tambah inersia partikel kali kecepatan sudut partikel. Jadi I kali omega masing-masing ya dijumlahkan. Nah, sama dengan setelah tumbukan gini, dia bertumbuk, kemudian kan partikelnya jatuh di atas silinder pejal. Maka setelah tumbukan, keadaan setelah tumbukan adalah partikel ini berada di atas silinder pejal, maka mereka akan berputar secara bersama-sama. Artinya kita anggap mereka menjadi menyatu. Makanya di L2 yaitu momentum sudut setelah tumbukan, di sini hanya ada satu, yaitu gabungan dari mereka dua. Inersianya inersia gabungan. Kemudian kecepatan sudutnya tidak ada lagi kita bedakan omega SP dan omega P. Sudah menjadi satu saja, yaitu omega saja. Nah, kita beri tanda aksen di sini, menandakan biasanya adalah keadaan akhir, yaitu kecepatan sudut akhir. Oke. Pertama-tama untuk L1 kembali lagi momentum sudut sebelum tumbukan. Tadi silinder pejalnya sudah sedang berputar. Jadi sudah ada inersianya, sudah ada kecepatan sudutnya. Oke. Kita tahu dari mana? Dari soal. Karena soal udah berikan omeganya, berarti sedang berotasi. Sedangkan kalau bentuk partikel, dia tidak berotasi, dia kan jatuh saja. Setelah jatuh atau bertumbuk dengan silinder pejal, dia baru ikut silinder pejal ini berotasi kan. Jadi awal-awal tidak berotasi, maka kita langsung buat 0 saja. Ya, berapapun inersianya, bila omeganya 0, pasti hasil kalinya 0 ya. Kemudian ini adalah gabungan dari ini ya, ISP dan IP saja, yaitu setengah mr kuadrat untuk silinder pejal. Dan untuk partikel, kalau kalian lihat kembali di bahasan momen inersia yang paling pertama, kalau benda itu hanya partikel, tidak ada bentuknya, kita selalu inersianya itu m kali r kuadrat saja ya. Oke. R masing-masing sudah diketahui. R dari silinder pejal, ini adalah 0,2 meter, sedangkan untuk partikel 10 cm atau 0,1 meter di sini. Kita masukkan. Setelah dihitung, ini 0,8, ini 0,08 tambah 0,02 jadinya 0,082.
Jadi kita selesaikan dulu hasil perkalian semua. Terakhir kita dapat 0,8 sama dengan 0,082 omega aksen. Maka ini yang mau kita cari. Karena ditanya kecepatan sudut silinder pejal sekarang. Yaitu omega aksen sama dengan 0,8 per 0,082. Oke, jadinya 800 per 82. Kalau sama-sama kali 1000 atas bawah ya. Ini dalam bentuk pecahan. Kalau di kalkulator kita bisa dapat desimalnya. 800 bagi 82 saja. Oke. Jadi ingat kecepatan di sini jadi menyatu. Kecepatan sudut silinder pejal ya ini kita cari. Kalau ditanya kecepatan sudut dari partikel gimana? Ya sama, karena mereka udah menyatu ya. Oke. Yaitu ini juga. Kita lihat contoh soal lain. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut 5 radian per second. Oke, bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 2 kg dan 0,2 kg meter, dan jari-jari 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin. Nah, begitu diletakkan cincin ini akan menjadi nanti keadaan kedua ya. Nah, cincin masanya 0,1 kg dan jari-jari 0,2 meter. Berarti jari-jari dari cincin dan jari-jari dari piringan sama ya, 0,2 meter. Oke, di mana pusat cincin tepat di atas pusat piring. Oke. Maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar. Seperti kasus ini. Cincinnya diletakkan di piringannya, nyatu jadinya. Jadi kita akan pakai konsep yang sama. Ini diketahuinya. Ini saya sarankan kalian juga selalu buat ya. Dia lebih memudahkan nanti untuk mengerjakan soal. Kalau setiap mau mengisi-ngisi di hitungan nanti harus lihat ke soal kembali, nanti bisa salah takutnya. Itu kalau kalian buat dalam diketahui jelas M1 apa, R1 apa, omega 1 apa, M2 apa, R2 apa, segala macam itu sangat jelas sekali. Nah, di sini tidak ada diketahui omega 2 ya, yaitu kecepatan sudut dari cincin. Kembali lagi, kecepatan sudut cincin awalnya adalah 0. Yang awal-awalnya berputar itu adalah hanya piringannya ini. Ini cincinnya kan tidak. Oke. Ini panjang sekali. Oke, di sini bedanya lagi di sini kan dibuat L1 sama L2 dulu, baru di dalamnya dihitung-hitung kan. Nah, kalau ini di sini agak beda. Dia hitung dulu, baru begitu masuk L1 sama L2 langsung udah jadi angka-angkanya. Ya, coba kita cek satu persatu. Kita L1 sama L2 berarti I1 omega 1 sama I2 omega 2. Kita hitung satu-satu. I1 ya adalah berarti inersia silinder pejal setengah m kuadrat ya. Dapatnya 0,04. Nah, I2 inersia cincin dapatnya 0,004. Oke. Oke. Nah, kemudian momen inersia silinder pejal dan cincin digabung 0,04 tambah 0,004 0,0044. Oke. Kemudian momen inersia tunggu sebentar. Oke, ini ya. Sampai sini ya. Jadi kita cari momen inersia masing-masing dulu. Silinder pejal, kemudian cincin, kemudian momen inersia silinder pejal dan cincin. Nah, untuk ini hanya saya tulis ulang di sini ya, biar kita gampang lihatnya. Nah, langsung masuk rumus. Nah, untuk L1 ingat bahwa seperti soal tadi, hanya silinder pejal yang ada nilainya. Tadi partikel tidak ada 0 karena baru diletakkan kan. Nah, sama seperti ini. Cincin tidak ada, pasti 0. Yang ini hanyalah silinder pejalnya, yaitu I silinder pejal 0,04 dan R dari silinder pejal tentu. Omega dari silinder pejal mana? Di sini pas saya tulis nih. Omega atau kelajuan sudut dari silinder pejal 5. Nah, untuk cincin 0. Kemudian sama dengan keadaan kedua, yaitu piringannya sama cincinnya dan menyatu. Maka momen inersianya tentu pakai gabungan.
Sindar perjalanan dan cincin 0,044 ya. Kali omega 2 kecepatan sudut akhir, yaitu udah gabung piringan dan cincin. Nah, tinggal dihitung dikali ini pindah jadinya 0,2 bagi 0,044 maksudnya. Kemudian jadilah 4,5. Jadi sama persis ya. Oke, seperti itu dulu bahasan hari ini, semoga mengerti.